Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi yang berjudul Gambaran Umum Kawasan Asia Tengah. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu siapa aja sih anggota-anggota kelompok 3. Berikut anggota-anggotanya. Baik, sebelum kita mengetahui kondisi-kondisi yang ada di kawasan Asia Tengah, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana sih kawasan Asia Tengah itu. Jadi, kawasan Asia Tengah merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis di dunia dan juga merupakan penghubung antara Asia Tengah dan Timur Tengah yang kaya akan hasil alam dan energi. Karena itu, Asia Tengah merupakan jalur minyak potensial bagi kawasan di sekitarnya. Kawasan Asia Tengah terdiri dari 5 negara, yaitu Turkmenistan, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Selanjutnya, kita akan membahas kondisi sosial, kondisi demografis, geografis, dan nilai-nilai kultural di 3 negara, yaitu Uzbekistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan. Berikut penjelasannya. Kondisi geografis di kawasan Asia Tengah. Yang pertama yaitu di negara Kazakhstan. Luas wilayah Kazakhstan adalah 2.717.300 km persegi, yang menjadikannya sebagai negara terbesar di Asia Tengah dan kedua terbesar setelah Rusia di antara negara-negara pecahan Uni Soviet. Secara astronomis, negara ini terletak antara garis lintang 40 derajat dan 56 derajat dan bujur 46 derajat dan 88 derajat bujur timur. Dataran Kazakhstan didominasi oleh gurun pasir dan stepes atau padang rumput. Meskipun yang menjadi batas wilayah Kazakhstan di wilayah timur dan selatan adalah pegunungan. Adapun batas-batas negaranya, negara ini memiliki perbatasan sepanjang 6.846 km dengan Rusia 2.203 km, dengan Uzbekistan 1.533 km, dengan Cina 1.051 km, dengan Kirgistan dan 3.379 km, dengan Turkmenistan. Di kota-kota terbesar di sana adalah Nur Sultan, Almaty, Karaganda, Sykmen, dan Atirau dan Oskmen. Adapun kondisi iklim di negara ini, jumlah tahunan curah hujan di Kazakhstan adalah 292 mm. Suhu tahunan rata adalah 9 derajat Celcius di Kazakhstan. Bulan terpanas tahun adalah Juli dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius. Biasanya Januari adalah bulan terdingin di Kazakhstan dengan suhu rata-rata minus 8 derajat Celcius. Pun kondisi sumber daya alam di negara ini, Kazakhstan yang paling penting adalah minyak dan gas. Cadangan minyak Kazakhstan diperkirakan menjadi yang terbesar ke-11 di dunia. Selama abad ke-12, industri minyak dan gas Kazakhstan telah tumbuh terutama karena investasi dari negara lain yang telah didorong oleh pemerintah. Negara selanjutnya adalah negara Turkmenistan. Luas wilayah Turkmenistan adalah sekitar 491.210 km persegi. Berdasarkan luas negara, Turkmenistan menjadi negara terbesar nomor 52 di dunia. Wilayah Turkmenistan sebagian besar adalah gurun pasir dan ada beberapa kota besar di dalamnya. Secara astronomis, Turkmenistan terletak di antara 35 derajat dan 43 derajat lintang utara dan 52 derajat dan 67 derajat bujur timur. Gurun yang mendominasi wilayah Turkmenistan ini adalah Gunung Karakum, sedangkan sisa wilayah lain di Turkmenistan diisi oleh barisan pegunungan. Batas-batas negara di Turkmenistan. Sebelah utara berbatasan dengan negara Kazakhstan seluas 379 km. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Iran seluas 992 km. Sebelah timur berbatasan dengan negara Uzbekistan seluas 1621 km. Sebelah tenggara berbatasan dengan negara Afghanistan seluas 744 km. Sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Laut Kaspia. Adapun iklim dari negara ini, curah hujan di sini sangat minimalis dan hanya sekitar 12 mm per tahunnya. Suhu di negara ini cukup tinggi dengan rata sekitar 38 derajat Celcius.
Suhu tertinggi dan terpanas di negara ini pernah terjadi di tahun 1983, di mana pada saat itu wilayah Turkmenistan memiliki suhu udara lebih dari 51 derajat Celcius. Terus, Turkmenistan dikenal sebagai salah satu negara terkering di dunia karena hal ini. Adapun sumber daya utama dari negara ini adalah gas alam. Saat ini, pasokan gas alam di Turkmenistan menjadi salah satu yang terbanyak di dunia. Selain itu, negara ini juga memiliki produksi sumber daya alam lainnya, termasuk minyak, batu bara, belerang, dan garam. Negara Asia Tengah selanjutnya adalah Uzbekistan. Luas wilayah dari negara ini adalah 447.400 km persegi. Republik ini adalah negara terluas ke-56. Uzbekistan juga merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-42. Di antara pecahan Uni Soviet, Uzbekistan adalah negara terluas ke-5 dan populasi terbanyak ke-3. Letak astronomis dari negara Uzbekistan adalah di antara 37 lintang utara hingga 46 derajat lintang utara dan 56 bujur timur hingga 74 derajat bujur timur. Republika Uzbekistan adalah negara yang terkurung daratan yang kering. Tidak ada sungai di Uzbekistan yang mengarah ke laut karena lokasinya yang berada dalam rangkaian cekungan endorheic. Kurang dari 10% wilayahnya berupa ladang irigasi dan lembah sungai dan oasis. Sisanya adalah padang pasir, luas seperti Kizilkum dan pegunungan. Batas-batas negara di Uzbekistan. Negeri ini membentang sejauh 1.425 km dari barat ke timur dan 930 km dari utara ke selatan. Secara geografis, Uzbekistan berbatasan dengan Kazakhstan di Laut Aral di utara barat laut. Turkmenistan ada di barat daya, Tajikistan ada di tenggara, dan Kyrgyzstan ada di timur laut. Adapun iklim pada negara Uzbekistan ini bersifat kontinental dengan sedikit curah hujan setiap tahunnya sekitar 100-200 mm. Suhu rata-rata pada musim panas sekitar 40 derajat Celcius, sedangkan suhu rata-rata pada musim dingin sekitar minus 23 derajat Celcius. Adapun sumber dayanya, sumber daya utama pada negara ini adalah kapas. Selain kapas, Uzbekistan juga memiliki sumber daya alam lain yang juga diekspor ke sejumlah negara, antara lain seperti emas, minyak bumi, gas alam, dan uranium. Baik, di sini saya akan membacakan materi dari kondisi geografis di kawasan Asia Tengah. Yang pertama yaitu dari negara Kazakhstan. Di data pada tanggal 1 Januari 2020, tingkat populasi di negara Kazakhstan berjumlah 18.985.000 penduduk, dan diperkirakan pada tahun 2010 tingkat pertumbuhannya berjumlah 13,5 per 1.000 penduduk dan angka kelahiran berjumlah 22,4 per 1.000 penduduk dan angka kematian berjumlah 8,9 per 1.000 penduduk. Selanjutnya, perkiraan pada tahun 2021, harapan hidup di negara Kazakhstan tercatat sebanyak 72,26 tahun dan pada pria dan wanita tercatat sebanyak 67,12 per tahun. Selanjutnya, pada tahun 2010, tingkat kesuburan berjumlah 2,65 anak yang lahir dan jumlah angka kematian bayi yaitu berjumlah 18,4 per 1.000 kelahiran hidup. Yang kedua yaitu dari negara Turkmenistan. Di data pada tahun 2022, populasi di negara Turkmenistan tercatat yaitu 5.636.011 penduduk. Selanjutnya, pada tingkat pertumbuhan tercatat yaitu 0,99% dan pada angka kelahiran tercatat 17,51 per 1.000 penduduk. Adapun angka kematian berjumlah 5,95 per 1.000 penduduk dan harapan hidup tercatat 71,83 per tahun. Pada pria tercatat 68,8 per tahun dan pada wanita tercatat 75 per tahun. Adapun pada tingkat kesuburan tercatat yaitu 2,3 anak yang lahir dan pada angka kematian yaitu tercatat
sebanyak 37,62 per 1000 kelahiran hidup. Adapun yang ketiga yaitu di negara Uzbekistan. Di data pada tahun 2021, populasi di negara Uzbekistan tercatat sebanyak 34.604.937 penduduk. Adapun perkiraan 2022, tingkat pertumbuhannya tercatat sebanyak 0,83% dan pada angka kelahiran tercatat 15,53 per 1000 penduduk. Adapun angka kematian tercatat sebanyak 5,41 per 1000 penduduk. Adapun harapan hidup laki-laki yaitu sebanyak 75,29 tahun dan perempuan atau wanita sebanyak 72,27 per tahun. Dan pada tahun 2022, tingkat kesuburan anak yang lahir yaitu 1,73 per tahun dan angka kematian bayi yaitu sebanyak 18,98 per 1000 kelahiran hidup. Yang pertama ada Kazakhstan. Kondisi sosial ekonomi. Kazakhstan dikenal dengan bergantung pada kegiatan ekspor minyak bumi dan gas alam. Dengan begitu, kegiatan ekonomi dan perkembangan penduduknya dapat berkembang walaupun di awal kemerdekaan mereka mengalami kemerosotan. Akibat memisahkan diri dari Rusia, sehingga budaya pemikiran Rusia dijadikan pegangan berkembangnya Kazakhstan. Poin kedua, kondisi sosial politik. Kazakhstan secara resmi memisahkan diri dengan Kekaisaran Rusia pada tanggal 16 Desember 1991. Kemerdekaan membawa dampak yang luar biasa bagi suatu negara, di mana akan menjadi perubahan dalam semua bidang. Berbagai permasalahan seperti perubahan populasi yang sangat besar, migrasi, memburuknya struktur kesehatan dan kesejahteraan, dan kelangkaan sumber daya menjadi pekerjaan yang menantang bagi Kazakhstan pada awal kemerdekaan. Yang poin selanjutnya, kondisi sosial budaya. Orang-orang Kazakhstan berokatan dari kedua jenis kelamin cenderung menggunakan pakaian modern, tapi para wanita di desa-desa terpencil terus menggunakan pakaian tradisional dan kerudung. Yang poin selanjutnya ada Turkmenistan. Kondisi sosial ekonomi. Kondisi ekonomi sangat berkembang cepat dibanding negara lainnya karena memiliki sumber pertanian yang besar yaitu kapas untuk diekspor dan gandum dikonsumsi. Pada bidang politik, Turkmenistan secara lebih cepat bergabung pada Persekutuan Negara-Negara Merdeka dan tradisi cita rasa masakan. Yang poin kedua, kondisi sosial politik. Runtuhnya Uni Soviet membuat negara-negara Asia Tengah kadang kabut. Mereka kesulitan membangun kekuatan ekonomi yang selama ini dipercayakan pada konstitusi Soviet. Meski demikian, beberapa negara akhirnya sanggup mengatasi tantangan dan menjadi negara merdeka sepenuhnya. Salah satunya adalah Turkmenistan yang mendeklarasikan kemerdekaan pada 27 Oktober 1991. Tepat hari ini 30 tahun Turkmenistan menjadi negara terakhir yang memisahkan diri dari Federasi Soviet. Dan selanjutnya, kondisi sosial, kehidupan budaya, kehidupan sehari-hari dan kebiasaan sosial. Masakan Turkmenistan memiliki banyak kesamaan dengan masakan lain di wilayah ini, namun sangat berbeda dengan tradisi dan geografi nomadennya. Salah satu hidangan yang paling populer adalah abu, pilaf nasi dan daging yang tidak berbeda dengan masakan lain di Asia Tengah. Praktek tradisional Turkmenistan yang meluas dan menyusun puisi secara lisan memberi jalan setelah pencetakan menjadi mapan di pusat-pusat Turkmenistan pada tahun 1920-an untuk menulis dan menyebarluaskan sajak dan prosa dalam bentuk buku. Dan poin ketiga atau bagian C, Uzbekistan. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi. Negara ini juga terkenal di dunia produsen kapas dan terkenal dengan pertanian buah dan kebun anggur serta mengekspor sebagian gas alam. Kondisi politik saat ini menerapkan sistem kebijakan luar negeri untuk menjalani kerjasama antar negara besar, serta kondisi budayanya menganut berbagai etnis dan budaya.
Selanjutnya ada kondisi sosial politik. Menurut perkiraan mayoritas ahli internasional, saat ini Uzbekistan menerapkan kebijakan luar negeri yang konsisten, jelas, dan konstruktif. Salah satu arah utama kebijakan Uzbekistan adalah kawasan Asia Tengah. Setelah menjabat sebagai kepala negara pada Desember 2016, Presiden Shavkat Mirziyoyev mengidentifikasikan perkembangan dan penguatan hubungan yang bersahabat, bertetangga baik, dan saling menguntungkan dengan negara-negara Asia Tengah sebagai prioritas kebijakan luar negeri utama negara. Yang poin ketiga ada kondisi sosial budaya. Uzbekistan memiliki campuran berbagai kelompok etnis dan budaya, dengan Uzbekistan sebagai kelompok mayoritas pada tahun 1995. Sekitar 71% dari penduduk Uzbekistan. Kelompok-kelompok minoritas utama adalah Rusia 8%, Tajik resmi 5%. Namun diyakini akan jauh lebih tinggi Kazaks 4%, Tatar 2,5%, dan Kalaks 2%, dan kelompok minoritas lainnya termasuk Armenia dan Kroyo-Saram. Di kawasan yang pertama yaitu Kazakhstan. Budaya Kazakhstan mencerminkan sejarah suku nomaden yang menjelajahi padang rumput Kazakh, membentuk pandangan dunia mereka yang unik, menciptakan adat dan tradisi eklektik, dan campur dengan budaya tetangga. Dan berikut beberapa jenis seni dan tradisi yang berada di negara Kazakhstan. Yang pertama, Kazakh-yurt. Kazakh-yurt adalah tempat tinggal portable yang dapat dengan cepat dan mudah dirakit oleh para pengembara, kemudian dibongkar untuk dimuat ke atas kuda atau untuk saat mereka mencari padang rumput baru. Bagi orang Kazakh, yurt sebenarnya merupakan rumah atau simbol kenyamanan, hubungan dengan bumi dan alam semesta, dan pengingat masa lalu nomaden. Yang selanjutnya yaitu permainan kuda Kazakh. Kemampuan untuk tetap berada di pelana adalah bagian integral dari kehidupan nomaden. Penunggang dapat memamerkan keahlian mereka dalam berbagai permainan kuda Kazakh yang telah menjadi tradisi di padang rumput Kazakh. Dan yang ketiga yaitu pakaian Kazakh. Pakaian Kazakh adalah bagian yang mudah dikenali dari budaya Kazakhstan. Meskipun melihat orang-orang dengan pakaian tradisional, Kazakh menjadi semakin jarang kecuali di daerah terpencil atau pada hari libur di masa lalu. Perwakilan dari semua kelas mengenakan pakaian yang sama. Perbedaan kelas hanya terlihat pada kualitas dekorasi dan ornamen. Dan selanjutnya yang keempat yaitu musik Kazakh. Warisan musik Kazakhstan didasarkan pada cerita rakyat dan secara historis tidak memiliki notasi musik yang sangat berinovasi. Diturunkan dari guru ke siswa dan generasi ke generasi. Genre Kazakh yang unik di mana seorang musisi tampil di dombra atau alat musik Kazakh yang dipetik dan menyanyikan cerita-cerita dari epos, legenda, dan dongeng menjadi populer pada abad ke-15 sampai 17. Dan yang selanjutnya yaitu Turkmenistan. Berikut merupakan jenis-jenis seni dan tradisi yang berada di negara Turkmenistan. Pertama, kuda Turkmenistan. Kuda Turkmenistan, akhlak teke, adalah salah satu ras paling langka dan paling berharga di dunia. Diyakini sebagai keturunan dari kuda Nisean yang punah di Iran modern, nama mereka. Yang ketiga yaitu pakaian dan perhiasan Turkmenistan. Pakaian dan perhiasan di Turkmenistan dirancang untuk mencerminkan status sosial dan wilayah asal seseorang, untuk melindungi dari mata jahat dan melindungi dari iklim yang tak kenal ampun. Akar kuno musik dan tarian Turkmenistan. Akar kuno musik dan tarian Turkmenistan dibuktikan dalam barang-barang rumah tangga berusia berabad-abad yang dihiasi dengan gambar-gambar musisi, dan dalam kisah-kisah bersejarah pada penulis lagu terampil yang dilestarikan dalam cerita rakyat setempat. Yang selanjutnya yaitu cerita rakyat Turkmenistan. Salah satu perwujudan yang paling dicintai dari cerita rakyat Turkmenistan adalah Baksi, orator musisi keliling yang menggambarkan dari desa ke desa dengan membawa sedikit barang kecuali peralatan makan dan alat musik dutar. Ditampilkan selama berjam-jam. Lagu-lagu Baksi menceritakan legenda rakyat dan karya sastra populer. Daerah selanjutnya yaitu Uzbekistan. Budaya Uzbekistan sangat dinamis dan unik. Budaya itu terbentuk selama bertahun-tahun, menggabungkan tradisi dan kebiasaan masyarakat pada berbagai waktu di wilayah Uzbekistan modern. Berikut jenis-jenis seni dan tradisi di negara Uzbekistan. Yang pertama yaitu seni di Uzbekistan.
Seni di negara Uzbekistan mencerminkan sejarah khas negara ini di kanvas tuanya. Lukisan dinding di Afrosiab misalnya adalah salah satu contoh terbaik seni pra-Mongol di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu sastra Uzbekistan. Sejarah sastra di Uzbekistan berasal dari tradisi lisan dan cerita rakyat legenda, epos dan dongeng, kisah bogatir atau kesatria Salah, Alampis dan Narasedin Afandi yang inventif merupakan bagian integral dari budaya Uzbekistan. Yang selanjutnya yaitu tarian Uzbekistan. Tarian Uzbekistan adalah personifikasi keindahan orang-orang Uzbekistan dan budaya di Uzbekistan. Tarian rakyat Uzbekistan berasal dari tarian daerah lainnya karena memiliki fokus khusus pada gerakan tangan dan ekspresi wajah. Yang selanjutnya yaitu kerajinan rakyat di Uzbekistan. Kerajinan di Uzbekistan adalah salah satu bagian budaya yang paling populer, memberikan banyak pilihan kepada wisatawan saat memilih souvenir. Pengrajin Uzbekistan mewariskan rahasia pengerjaan dari generasi ke generasi, dan karya mereka berkualitas tinggi dan luar biasa.